suami minta nikah lagi jujur boleh? Jangan. Macam-macam, wah ya katanya, siap-siap saya lemparin buntelan katanya. Ya Allah, nggak boleh katanya. Ya. Tapi kita seneng nggak dengan orang yang jujur? Nah, seneng dengan orang yang dia dapat dipercaya. Hatta maling, tahu maling? Maling, rampok, begal, pencuri, apa lagi? Pencopet, apa lagi? Copet, apa lagi? Garong, nah, ada lagi? Iya. Mereka semua yang jahat-jahat, Pak, pasti pengen punya teman jujur, betul? Begitu mencuri 1 miliar, kan dia jujur. Lu jujur nggak? Lu ambil 1 M? Iya jujur. Ternyata enggak, dia ambil berapa? 2 M. Kira-kira sakit hati nggak temennya? Sakit hati. Pencuri aja, rampok yang notabene jahat, dia pengen punya teman jujur. Makanya Rasulullah benar, fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya yang namanya kejujuran membawa kita ke dalam kebaikan, dan kebaikan membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun orang kalau jujur dan amanah, pasti orang itu akan disenangi oleh orang lain. Kenapa? Karena memang jujur menghasilkan aura positif. Benar? Betul. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul lahir di mana? Palembang. Rasul lahir di mana? Di kota Makkah. Rasul begitu lahir tidak melihat ayahnya. Rasul waktu masih kecil ditinggal oleh ibunya. Rasul setelah ditinggal ibunya dirawat oleh siapa? Kakeknya. Rasul setelah dirawat kakeknya wafat oleh siapa? Pamannya. Dari sini kita bisa lihat kehidupan Rasulullah jauh sedikit sekali daripada kasih sayang orang tua. Harusnya Nabi itu punya potensi yang jahat, betul? Karena lihat dari masih kecil nggak lihat ayahnya. Harusnya dia memiliki potensi yang lebih jahat daripada manusia. Tapi ternyata kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata daripada apa? Akhlakul karim. Makanya Abdullah nama ayahnya Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Alhamdulillah. Ini lagu SD Pak, ini lagu BK, tapi minimal jadi inget tuh. Kadang-kadang kebalik nenek-nenek ditanya kakeknya Nabi siapa? Abu Thalib. Salah, Abdul Muttalib. Ini jadi pengingat buat kita. Ternyata yang menyebabkan Khadijah itu jatuh cinta kepada Rasulullah, saudagar kaya, pebisnis yang ulung, wanita yang terhormat, salah satunya adalah karena akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dititipkan usaha oleh Khadijah, kemudian dipercaya oleh Khadijatul Kubra. Rasulullah tidak pernah mengecewakan sedikit pun
daripada usaha dan amanah yang diberikan oleh Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Pernah dalam satu kisah Rasulullah itu di umur 12 tahun diajak berdagang oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Bukan lagi. Pamannya Nabi siapa? Abu Talib. Kemana? Ke negeri Syam. Begitu berdagang, Rasul ketemu dengan salah satu pembeli orang Syam. Beliau mengatakan, engkau ingin membeli daganganku, inilah spesifikasinya, yang bagus ini, yang kurang ini. Ternyata orang tersebut dalam riwayat tidak percaya dengan Rasulullah, lalu mengatakan, Muhammad, waktu itu belum diangkat menjadi nabi, Muhammad, bersumpahlah atas nama Lata wal Uzza, bersumpahlah atas nama Lata wal Uzza, berhala yang ada di Ka'bah, kalau memang barang ini bagus. Apa yang dijawab Rasulullah? Ternyata jawaban Rasul mengatakan, wahai fulan, sesungguhnya aku tidak bersumpah atas nama Lata wal Uzza, melainkan aku bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kisah ini kita bisa lihat Rasul itu kejujurannya bukan semata-mata karena materi saja. Karena banyak orang di luar sana yang pengen bisnisnya lancar, pengen usahanya lancar, menjual daripada agamanya, bahkan na'udzubillah menjual kehormatannya. Ada yang begitu. Di sini insya Allah nggak ada, kelihatan ibu-ibunya soleh-solehah. Dari cara dengerin ceramahnya, masya Allah, khusyuk mata terpandang kepada saya semua. Alhamdulillah, saya jadi gerobok. Itulah akhlak Nabi. Dari kecil Nabi tidak didesain oleh Allah untuk menjadi penjilat. Di zaman sekarang banyak gak yang namanya penjilat? Banyak, demi mendapatkan jabatan akhirnya dia jilat itu manusia. Tapi begitu tidak ada, akhirnya rontok. Karena kemuliaan pada hakikatnya adalah dari dalam diri sendiri dan melalui kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah itu akhlaknya jujur dan amanah. Paling tidak jujur diri sendiri, amanah terhadap apa yang menjadi tanggung jawab buat kita. Pertama, amanah kepada vertikal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur Bu, kalau belum sholat bilang belum, kalau telat sholat bilang telat sholat. Kalau ternyata di luar sana banyak Pak orang yang dia memanipulasi daripada haknya, tanggung jawabnya. Contoh ini kalau ibu-ibu kan rata-rata kayaknya sudah habis masa merahnya, ibu ya. Tapi kan ibu punya anak tuh, ya Bu, benar. Kadang-kadang Pak waktunya itu dikorupsi. Harusnya udah suci, kudunya mandi segera. Ini masih aja nunggu, nunggu subuh. Biar apa? Kagak sholat subuh. Nunggu lagi, ntar johor, ntar asar, mandi-mandinya baru maghrib. Ada yang begitu? Ada. Kenapa? Itu namanya gak jujur. Itu namanya gak amanah. Dengan Allah saja dia gak amanah, bagaimana kepada manusia? Maka begitu bersih langsung mandi, begitu. Betul gak? Masalah dia keluar lagi atau tidak nanti urusan belakangan. Dalam fikih kan begitu. Tinggal mandi lagi, kan begitu. Yang penting jangan sampai kita mengulur-ulur waktu sholat. Itu yang saya maksud. Ya, jadi yang namanya ibadah juga ternyata bisa nggak jujur dan juga nggak amanah, apalagi kepada makhluk. Maka bunda-bunda yang dimuliakan Allah, sifat jujur dan juga amanah ini adalah pedoman kita untuk meraih kehidupan dunia dan akhirat yang bahagia. Kalau orang tuanya biasakan jujur, anaknya insya Allah juga jujur dan amanah. Tapi kembali kalau ternyata orang tuanya bertolak belakang dengan akhlak tersebut, maka potensinya juga ada sering yang namanya berbohong. Wal'iyadu billah. Kemudian
Kemudian sifat yang kedua adalah sifat apa? Tabligh dan juga baton. Tabligh artinya menyampaikan. Rasul sebagai penyampai. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi sesungguhnya kami ingat dalam ilmu tafsir kalau ada kalimat inna berarti bukan hanya perantara Allah tapi juga ada perantara makhluk Allah. Inna arsalnaka sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Maka fungsi Nabi tablighnya adalah sebagai saksi bahwa Allah adalah yang maha benar. Yang kedua sebagai tanzir, peringat kepada kaum-kaum yang membangkang kepada Allah. Yang ketiga adalah sebagai basyir, kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Pak, masih kuat? Emang kalau udah umur begitu Pak, iya, kaki rasanya nggak bisa sehat lama. Ibu tenang aja, kalau saya ceramah pokoknya Bapak sambil gelonjoran juga nggak apa-apa. Asal jangan sambil tidur aja. Ya, insya saya nggak pengen kajian akbar kita ini ternodai dengan hati-hati yang ngumel. Aduh, Ustaz lama banget, kapan ditutup Allah barik lagi? Begitu. Iya, yang namanya kajian itu Bu, saya punya prinsip harus senang, harus bahagia dan punya hati yang lapang. Kenapa? Udah ruwet Bu, di rumah diomelin, Pak, di rumah diomelin, di rumah diomelin istri diomelin laki, di kerjaan diomelin bos. Ya Allah, begitu datang ke masjid pengen nyari ketenangan diomelin sama ustaz, sama ustazah. Kira-kira mau nyari tenang atau mau nyari apa? Pantas orang jarang mau ke masjid. Kenapa? Karena tadi yang tadinya mau nyari ketenangan malah diomelin sama ustaz-ustazah. Ustaz, saya banyak dosa. Lu lagi yang banyak dosa. Udah dijawab begitu, serem banget. Ya, rezeki saya seret katanya gitu, kan gitu. Iya, udah diomelin, makanya hanya sholat. Akib. Ya kan? Balik lagi ya Bu ya. Iya, Nabi sebagai apa? Yang pertama saksi, kedua peringat, ketiga kabar gembira. Tuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam penyampaian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Nabi itu kalau ada orang salah, yang salah saja yang dinasihati. Betul. Kalau salah dalam akhlak, maka akhlaknya yang dinasihati. Kalau ada salah dalam syariat, syariatnya yang dinasihati. Kalau salah
Ada nggak? Ada. Begitu salah dalam adab akhlak, ternyata apa? Bukan diingetin akhlaknya saja, disebutin bu aib-aibnya sampai akar-akarnya. Emang dasar gitu. Dibilang kalau apa namanya begini-begini, kalau makan pakai tangan kiri, emang bapaknya juga begitu, begini, sampai bapak-bapaknya pakai kaki-kakinya pusing. Ada yang begitu? Emang bapaknya dulu juga begitu. Ada nggak? Emang ibunya juga dulu begitu. Tuh, itu ciri-ciri kurang tepat. Kenapa? Karena yang salah orangnya. Kenapa bapaknya dibawa-bawa? Apalagi udah almarhum. Nasihati saja. Ini jangan sampai punten membongkar aib orang-orang yang sudah tiada. Itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam Al-Quran dikatakan tuh udah ada tuh tingkatan-tingkatan penyampaian. Kalau kita bicara dengan orang tua, waqulu qaulan karima, maka hendaklah dengan kata-kata yang paling mulia. Yang apa? Mulia. Aja nggak boleh, apalagi yang lain. Aja nggak boleh, apalagi yang lain. Sakit nggak kalau anak ngomong kasar ke orang tua? Sakit. Yang nyebokin anak siapa? Orang tua. Ibu. Yang nyuapin anak siapa? Ibu. Udah gede dikatain kasar, dasar mah nggak tahu diri. Kira-kira sakit nggak hati? Sakit. Ibu, nggak boleh. Itu tingkatan paling tinggi, qaulan karimah, qaulan yang mulia. Yang kedua, ada namanya qaulan ma'rufan, apa? Berkata yang baik. Ini nih, Bu. Kalau dia nggak manfaat, jangan ngomong. Apalagi kalau ngomongin orang gibah, udah stop. Karena biasanya Pak, kalau bapak-bapak gibah beda sama perempuan. Kalau bapak-bapak gibah biasanya cuma sedikit doang tuh. Ya udah, to the point, begitu-begitu aja. Kalau ibu-ibu Pak udah pakai gestur tuh. Oh, Pak. Itu gibah 2 kali lipat dosanya Pak. Kenapa Bu? 2 kali lipat ya? Karena Bu, pertama gibah isyarat. Sampai miring-miring. Bener nggak? Oh kayak gitu ya. Potensi orang yang udah gibah dengan isyarat, kira-kira kelar majlis diomongin lagi apa kagak? Diomongin. Pasti ditanya sama temennya, kenapa tadi begitu-begitu? Itu tadi di samping gua, biasanya kan buat gua, diambil sama dia. Bener ini gitu. Iya, orang mah udah jatah saya, diambil sama dia kan. Ya Allah, itu mana duduknya jablah banget. Saya udah mepet-mepet sama dia, waktunya dilebarin. Ya kan, begitu saya lihat, mohon maaf ya, pakai jilbab agak spasi. Udah warna-warni itu pakaian, udah kayak apa? Ya Allah, tuh digibahin 2 kali. Yang pertama isyarat, yang kedua apa? Yang kedua langsung lisan. Tuh dia habis sudah muflis ya, orang itu bangkrut walaupun amal solehnya banyak ya, makanya ini bahaya ya penyampaian kita tadi qaulan ma'rufa. Maka ulama mengatakan man somata najah, barang siapa yang diam selamat. Maka bapak-bapak kalau istri lagi ngomel paling cakep adalah beli. Bapak-bapak kalau istri lagi ngomel paling cakepnya ibu-ibu kalau laki-laki ngomel paling cakep ngomel balik. Ya Allah, ngomong satu jawabnya alhamdulillah. Ya Allah. Maka qaulan ma'rufa. Ustaz, ada orang ini hatinya udah keras. Ciri-ciri hati orang keras apa? Ogah dengerin nasihat tuh.
dengerin tuh, biar berasa. Biar enggak mau dengerin nasihat, gua udah hebat, merasa dirinya udah hebat. Ciri-ciri orang hatinya yang gak lapang dan hatinya keras, tidak mau memberikan dan juga menerima masukan daripada orang lain. Oh, ciri-cirinya. Siapa contohnya? Fir'aun. Siapa Bu? Fir'aun. Yang kita kenal. Fir'aun. Fir'aun kurang kejam apa? Anti demokrasi, otoriter, anak laki-laki langsung bunuh. Kan begitu. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam, wa qulu qaulan baligha. Ini tingkatan yang ketiga, apa? Berkatalah dengan perkataan yang lembut. Api dibalas api, tambah api ya. Bakar. Maka kata Allah, api dibalas dengan kelembutan. Oh Pak, kalau istri lagi marah, Papa gimana sih? Yang hari ini Mama, Papa kan lagi usaha lembut. Tapi kan begini. Ya sabar, ini udah dikit lagi ditransfer. Kalau ibu-ibu mau dengeran transferan enak tuh. Alhamdulillah. Pak, kalau kata-kata lembut, walaupun orang itu pun sudah marah, insya Allah dia juga akan ikut lembut. Di jalan saya jualan motor, spion jebret. Cuma spion doang, motor ting. Main motor apa lu? Turun. Gitu. Bener gak Bu? Ya. Bu. Ya. Saya juga begitu Bu, manusia. Ustadz Kiai juga manusia, punya kesabaran. Saking aja Bu ini Ustadz Ibu di sini. Jadinya apa? Ada rem. Kalau nggak mungkin saya udah ada jotos. Betul nggak? Ya. Benar nggak? Ya di mobil tiba-tiba mobil ditabrak jebret. Mau warang orangnya kabur. Ya udah dah. Jadi ikhlas aja udah. Ilmu ikhlas tuh, masya Allah. Ya makanya kok lembut itu adalah salah satu cara untuk kita meredam yang namanya amarah. Ada lagi waqulu qaulan layyina, sama istri sama suami berkata dengan lembut. Ini mah kadang-kadang ada orang nganten baru doang. Masya Allah, nganten baru jangankan apa becek aja dia bilang ayah hati-hati ya. Iya. Ayo yang ingat dulu begitu siapa? Ayah mau pakai spek dan aku pakai ini ya. Ada yang begitu? Ada. Dulu. Kalau sekarang? Pak mau kondangan sono berangkat. Ada yang begitu? Ada. Iya ya Allah, itu paling bertahan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tuh kayak begitu kemesraannya. Giliran udah punya cucu mah, Bu, lagi dan lagi di depan suami pasti dasar bolong. Betul. Saya tanya kadang-kadang, kenapa sih ini dia kayak gitu? Dia katanya yang dasar bolong, katanya yang paling adem. Ya Allah, adem katanya gitu. Giliran udah pasangan lama, kemarin waktu habis nikah jangan itu ngentut aja ditahan. Ngentut. Dia nggak bau di depan suami. Giliran udah pasangan lama, saut-saut. Grot kanan ini, grot ini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ada yang begitu? Ya, makanya Masya Allah, ya jaga keharmonisan rumah tangga kita dengan Insya Allah anak-anak kita juga akan hidup daripada keromantisan orang tuanya. Amin ya Rabbal. Balik lagi ke Rasulullah. Rasulullah luar biasa. Dalam penyampaiannya juga hebat. Rasulullah dalam mengingatkan pernah
dulu ada yang namanya siapa? Bilal bin Rabah ini adalah orang yang pertama kali salah satunya diperintah Rasul untuk azan. Begitu azan, ternyata ada sahabat punten yang nyeletuk, kayaknya nggak ada yang lebih bagus ya daripada gagak hitam. Bilal dibilang apa? Gagak hitam. Memang mau Bilal orangnya apa? Hitam. Dia akhirnya Rasulullah menasihati dia apa? La tangdurunna li atwafin ala ahadin min rumta ta'rifuhu fanzur ilal amali wat taqwa. Maka janganlah kalian lihat itu dari casingnya, tapi lihat dari apa? Dari amalnya, dari akhlaknya, dan juga takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Tuh Nabi Muhammad pun istrinya juga begitu. Rasul punya istri berapa? Dari banyaknya istri Rasul, ada dulu istri Rasul yang mohon maaf badannya ada gemuk. Diceng-cengin sama bini yang lain tuh, katanya pendek, gemuk. Apa bahasa kitanya apa? Cebol. Apa lagi bu? Oke. Apa lagi bu? Ya karena beda bahasa Arab itu beda pak. Contoh misalkan begini, ya panjang tangan. Kalau di Indonesia apa? Paling. Kalau di Arab panjang tangan di dalam maksudnya hadis Nabi ternyata apa? Bukan lagi. Ternyata dia yang banyak sedekah. Atau minkum yadan, yang paling panjang tangannya dia adalah yang banyak sedekah. Ibu mau nggak dibilang di Indonesia panjang tangan? Enggak. Tapi kalau di sana? Masya Allah, itulah bedanya ya. Perlu ilmu untuk memahami suatu hadis. Nah, kembali lagi, ini Masya Allah istrinya Nabi diceng-cengin. Akhirnya apa? Nabi marah dan Nabi langsung nasihati. Termasuk Siti Sarah, dikatain apa? Keturunan Yahudi. Apa Rasulullah SAW bilang, wahai Sarah, udah gak usah diladenin toh. Ya, udah gak usah diladenin, udah cukup, gak usah dibalas. Ya, sesungguhnya mereka tidak tahu engkau adalah keturunan Nabi Harun dan juga Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Itu jawaban baginda Rasulullah SAW. Maka bunda-bunda yang chaos kemarin waktu di DPR ada ya kejadian itu lantaran apa? Komunikasi yang kurang baik. Betul. Rakyat dikatakan mohon maaf GOBLOK. Terima atau kagak? Rakyat dikatakan TOLL. Kira-kira bagus atau tidak? Seorang pemimpin negara tidak yang mengatakan seperti itu sehingga rakyat marah, ibaratkan bom waktu tuh begitu. Maka penyampaian adalah yang nomor satu. Kalau kita udah punya sifat jujur dan amanah, tinggal lisan kita nih. Bagaimana caranya kita menjaga lisan kita daripada hal-hal yang merugikan diri kita. Ya, amin ya Rabbal alamin. Yang terakhir fatona. Ya. Fatona artinya apa? Cerdas. Orang pintar sama orang cerdas bagusan mana? Cerdas. Orang pintar sama orang cerdas bagusan mana? Cerdas. Orang pintar bisa kalah dengan orang cerdas, tapi orang cerdas bisa kalah dengan orang beruntung. Betul? Biarpun dia cerdas, tapi kalau kalah beruntung, nggak bakal dapat. Nabi punya tiga-tiganya: pintar, cerdas, beruntung. Alhamdulillah. Tapi kata Nabi, orang yang ternyata yang cerdas kata Nabi bukan dia yang banyak gelarnya, profesor, doktor, bla bla bla, dokter dan lain sebagainya, yang banyak pangkatnya bukan. Sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, siapakah orang yang cerdas itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah yang banyak mengingat mati. Banyak mengingat zikrul maut. Kenapa? Orang yang banyak mengingat mati, Allah akan manfaatkan daripada nikmat Allah untuk menggapai ridho Allah. Bedanya orang yang
dia tidak mengingat mati, dia akan potensinya merujuk kepada dunia terus. Nggak pernah yang namanya tua. Betul? Bu, punya uang, punya rumah, punya mobil, punya motor. Begitu mati dibawa apa kagak? Ya Allah, nggak dibawa, jadi bahan perebutan justru. Betul nggak? Orang kaya mati, orang miskin mati, bapak mati, ibu-ibu mati, presiden mati, menteri-menteri mati, DPR mati, ustaz-ustaz mati. Semuanya bakal mati. Ya, tapi yang paling mampu dia adalah yang bersyukur dan banyak mengingat kematian. Itulah ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak yang namanya cinta dengan dunia. Rasulullah sangat zuhud dengan akhirat. Bahkan beliau ditawarkan singgasana yang megah, beliau menolak. Kalau kita nggak nolak. Betul nggak? Betul. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena tahu dunia ini adalah tempat singgah. Udah nggak bisa lagi tuh ibu-ibu, masya Allah, yang dahulu membanggakan kecantikannya, masya Allah. Saya yakin ibu-ibu dulu umur 17 tahun dulu. Itu langsung pipitnya 2. Betul. Nambah umur dia 50 tahun, 60 tahun, langsung pipitnya berubah menjadi 12. Banyak banget. Peot, ribut. Bener nggak? Ya. Bapak-bapak, masya Allah, yang dulu jenggotnya nggak ada, sekarang berubah jenggotnya, warnanya apa? Putih. Gambarannya Pak. Yang dulu saya yakin bapak-bapak gagah, Pak Ustadz jangankan itu 2 karung di pundak saya keluar. Sekarang jangankan itu Pak Ustadz, jalan aja susah. Nanti gitu. Tapi yang paling nikmat adalah di akhir-akhir ending ayat umur hayat kita apa? Ibadah kepada Allah. Betul? Oh Pak, saya pengen banget tuh kalau kajian yang hadir anak-anak muda semua. Ya kenapa? Biar muda udah pada tobat, ini kadang-kadang kalah semangatnya sama nenek-nenek. Betul? Betul nggak? Iya, saya kan di rumah juga di majlis saya ngerela. Tanya Umi siapa yang akan tamu rumah dengan saya. Ya Umi ya. Nah beliau di 2 November bareng sama saya. Masya Allah, itu luar biasa. Ya nenek-nenek jauh-jauh datang belajar Al-Quran. Ya mana giginya nggak ada Pak. Dia belajar tafsir Pak. Sama saya begitu, masya Allah gitu. Ayo ikutin saya. Bismillah, tahsin. Ya, tahsin Al-Quran. Ba. Kalau ngajarin anak yang pertama begitu, jangan itu udah ngajarin namanya tawalud. Apa tawalud? Memanjang-manjangkan. Harusnya kan nggak panjang, cukup ba. Mulutnya dibuka ya. Ba, nggak masuk hidung. Ba. Bukan. Ba. Ikutin saya. Bisa. Ba bisa. Ta bisa. Nah, giliran ta. Nenek giginya nggak ada 2. Pikirannya coba ikutin saya nih. Ayo. Itu kan ujung lidah, ujung gigi. Saya begitunya. Coba lagi, coba sekali denger. Ustadz terasa ya. Nah, Pak Ustadz nggak ada giginya 2. Oh iya benar-benar. Gak apa-apa nih. Bismillah lanjutin insya Allah. Ma'fu anhu. Insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu. Oh nenek-nenek dari tua giginya nggak ada, masih semangat buat ibadah. Ini kadang-kadang yang muda ya Allah males banget yang namanya buat ibadah. Gak ingat apa ternyata yang namanya mati, gak ingat muda, gak ingat tua. Boleh jadi yang tua duluan, yang muda silakan.
Emang gitu. Ada juga yang muda belakangan, yang tua Sama aja. balik. Ada juga yang muda duluan, yang tua alhamdulillah. Ada yang begitu, bener. Ini luar biasa. Yang namanya maut nggak ada yang tahu. Yang muda duluan, tapi kan begini Bapak, dengan emang gak enak begini ngomong antara kita aja. Antara kita kan biasanya yang paling dulu itu orang tua. Ya. Gak enak. Kalau yang muda duluan gak enak. Takut melangkahi orang tua. Betul. Udah yang tua duluan. Yang muda main tua Pak. Ya Allah. Ya, urusan maut adalah urusan Allah Subhanahu. Mau matinya muda tua itu urusan Allah. Mau matinya di mana dan kapan itu urusan Allah. Yang penting kita hidup di dunia mempersiapkan untuk kehidupan setelah maut, setelah mati. Insya Allah. Oleh karena itu, bunda-bunda, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak dari sifat Rasul. Paling tidak kita ikuti yang 4 ini. Jujur, amanah, tabligh, wadonah. Kalau 4 ini saja kita sudah mampu ikuti, sudah kita mampu jaga dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah hidup kita akan dijaga oleh Allah. Amin. Kita akan mendapatkan kebahagiaan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia dunia dan bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini aja Bu yang dapat saya sampaikan. Ikan sepak, ikan gabus, semakin lebat semakin maka jangan lupa kita baca suratul Fatihah. Ya, sekalian juga doa mau makan. Soalnya dari pagi udah begini aja, ya Allah, Ustaz lama banget ngomongnya. Doa. Ya Allah, ya baik. Bismillah ya Bu ya. Kita baca suratul Fatihah. Wabil khusus buat keluarga besar nih daripada DKM Nurul Huda, mudah-mudahan pengurus-pengurusnya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga guru-guru kita yang semua yang hadir pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan beliau panjang umur. Amin. Sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah limpahkan rezekinya untuk beliau-beliau semua. Bimbing kita ke jalan yang Allah ridhoi dan kita semua nanti kelak diwafatkan bisa bertemu bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.